Dan tipu daya syaitan menjanjikan manusia takut akan kefakiran. Cuman ya ikhwah, datang syaitan. Syaitan di antara tipu dayanya, kata Allah Azza wa Jal, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan datang supaya manusia berpaling dari Rabbnya Azza wa Jal. Maka salah satu tipu daya syaitan, syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kalian kepada fakir. Makanya keluar hal-hal seperti ini. Kayak sekarang mungkin, ya Allah, kenapa anak dari dulu nggak beli emas misalnya? Kalau anak beli emas, mungkin sekarang uang anak udah banyak. Akhirnya dia ditipu daya oleh syaitan, memalingkan dia dari keyakinan kalau rizki itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekarang mungkin yang banyak beredar, dolar naik. Bagaimana kedepannya? Datang syaitan menjanjikan kefakiran. Dan syaitan dalam semua sisi menjanjikan manusia fakir, takut akan kefakiran. Orang pengen haji, ya datang syaitan. Buat apa haji? Antum ngeluarin fulus ratusan juta, belum tentu mabrur, ya habis iya tuh fulus, nanti pulang nol lagi minus. Udah lebih baik daripada ini, mending digolang aja. Orang pengen sedekah kepada orang tuanya, datang syaitan. Buat apa sedekah? Oh dia juga masih makan minum. Kamu yakin hari besok uang yang disedekahin bakal balik apa enggak? Terus datang syaitan. Dan tipu daya syaitan menjanjikan manusia takut akan kefakiran. Subhanallah, lihat Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga rizki. Makanya kalau dia yakin kepada Allah, Allah kasih rizki. Kalau dia takut atau dia termasuk dari tipu daya syaitan, maka syaitan selalu menakut-nakutin manusia terhadap kefakiran. Tafadhal dilanjut. Kalau anjuran kita untuk banyak meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan mengandalkan kepintaran, kehebatan diri, modal, pegawai, tapi tetap dalam mengharapkan rizki kita banyak meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat hadis Nabi SAW, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, semua di antara kalian lapar. Artinya manusia dasarnya lapar, kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku kasih makan kepada kalian. Maka kalau manusia lapar, tidak bisa makan kecuali dengan izin Allah, maka dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah makan, minum, rizki yang halal, dan kehidupan yang baik. Makanya doa-doa meminta rizki dihafal dan banyak diucapkan. Ya, manusia banyak mengucapkan doa-doa yang meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kapan doa ini dibaca? Pagi hari. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan ketika manusia membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, dia memohon kepada Allah di pagi hari ini agar mendapatkan 3 hal ini. Yang pertama, dikasih sama Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dikasih sama Allah rizqan tayyib. Dan yang ketiga, diterima amal ibadahnya. Dengan itu, dalam satu hari itu dia harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, ilmunya harus bertambah. Yang kedua, dia mendapatkan rizki untuk hari itu. Dan yang ketiga, dia harus beramal saleh yang benar, yang amal salehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka doa ini juga mengingatkan kita, nggak boleh kita habiskan semua waktu kita untuk bekerja saja. Tapi di dalam satu hari harus ada ilmu yang kita kaji dan pelajari. Di dalam satu hari ada rizki yang kita cari. Dan di satu hari ada amal ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka imbang antara akhirat dan dunia. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik, fa innahu la yamlikuha illa ant.
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rizkimu dan rahmatmu. Karena tidak ada yang memiliki dua hal ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga mengajarkan doa, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku, dan berkahkanlah semua yang kau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali. Dan panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu, dan perbaikilah amalanku. Dan dalam salat witir, ya, disunnahkan kita membaca doa, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Dan berkahkanlah semua yang kau berikan kepadaku, rizki, waktu, keluarga, dan yang lainnya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, wa barik li fi, wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, berikanlah aku qanaah atas semua rizkimu, dan berkahkanlah rizki tersebut, dan gantilah semua yang luput dari diriku dengan kebaikan yang sangat banyak. Dia minta qanaah dari rizki Allah, dan minta diberkahi rizki yang semua Allah kasih, dan minta semua yang luput, proyek yang gagal, dagangan yang rugi, mungkin gaji yang tertunda, diganti sama Allah dengan kebaikan yang sangat banyak. Ini doa-doa ma'thur dari Nabi SAW, mengajarkan kita untuk banyak meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua para nabi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salam, ketika dia terusir dari kampungnya, dia menyender ke satu pohon, dia meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir dengan kebaikan Engkau berikan kepadaku pada saat ini. Maryam alaihi salam meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa Nabi? Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, rezekikanlah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quta, makanan pokok yang cukup. Jadi ini menunjukkan kalau manusia banyak berdoa kepada Allah meminta rizki. Makanya antum sebelum bekerja tahajud, berdoa minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah rizkiku pada hari ini. Ba'ad subuh, setelah salat subuh, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau sebelum bekerja bisa salat duha berdoa, ya Rabb mudahkanlah. Yang punya hutang, ya Allah lunasilah hutangku. Yang punya SPP belum dibayar, berdoa, ya Allah mudahkanlah SPP anakku. Terus minta sama Allah sambil baca doa-doa ma'thur, dan minta barang dagangan di depan mata dia nggak keluar misalnya, ya Allah mohon mudahkanlah aku menjual barang-barang ini, dan seterusnya. Ya, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah keutamaannya. Dan ini membuat kita tidak bergantung kepada makhluk, kepada manusia, karena kita minta kepada zat pemilik langit dan bumi. Dengan itu, kalaupun doa kita belum diijabah, Allah ganti dengan ketenangan jiwa, sabar, ridha, dan yang lainnya, buah dari doa. Dan ini penting ya, untuk banyak berdoa meminta rizki Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan menyibukkan diri capek nonton berita. Betul nggak? Kenapa? Berita itu banyak habar-habar syaitan yang menjanjikan kefakiran. Oh, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Akhirnya konsumsi sampah. Ya, konten-konten tidak bermanfaat. Dia nonton ini, dia nonton itu, dia pun tambah keresahan, ketakutan. Tapi subhanallah, kalau dia baca Al-Quran, semua janji Allah manis. Allah menjanjikan kalian rizki, Allah menjanjikan kalian ini, Allah menjanjikan kalian ini. Maka jiwanya besar dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berdoa dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.